Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya bentuk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang dalam dirinya terkumpul kesempurnaan kecuali ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang yang mengenali dan mengimani beliau. Siapa yang mengikuti beliau, maka kebahagiaan akan melingkupinya, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak riwayat menceritakan kepribadian dan budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia dan sangat menakjubkan. Salah satunya terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, cara makan beliau, cara beribadah beliau, hingga budi pekerti beliau, semuanya diceritakan dalam kitab tersebut. Berikut ulasan bentuk tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berpawakan terlalu tinggi, namun tidak pula berpawakan pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah sebagai Rasul 10 tahun. Dan hijrah ke Madinah 10 tahun. Kemudian beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Riwayat lain menyebutkan 63 tahun. Di kepala dan janggut beliau tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Riwayat ini diriwayatkan oleh Raja Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau selama 10 tahun. Beliau adalah sahabat paling akhir yang meninggal dunia di Basrah, yaitu pada tahun 71 Hijriah. Perawi menghilangkan bilangan satuannya dari puluhan atau digenapkan, karena kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah sebagai Rasul 13 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang, terurus rapi, dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berpawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan, dari Waqi', dari Sufyan, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian pada riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpawakan terlalu tinggi dan juga tidak pula terlalu pendek. Beliau berpawakan sedang di antara kaumnya. Rambut tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat, dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusar. Tampak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap, seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian.
Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangainya amat lembut, dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya, pasti akan menaruh hormat kepadanya. Dan barang siapa pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya, pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Al-Basri, juga diriwayatkan oleh Ali bin Hijr dan Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pada riwayat lain dikatakan, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam. Ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim. Ternyata orang yang mirip padanya adalah sahabat kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulihat Jibril alaihi salam. Ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihyah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'ad dari Laith bin Sa'id dari Abi Zubair yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pada riwayat lain dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi serinya itu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdurrahman dari Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, dari Abdullah Aziz bin Thabit Az-Zuhri, dari Ismail bin Ibrahim dari Musa bin Uqbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk khotamun nubuwah. Diriwayatkan, aku pernah melihat khotam atau tanda kenabian. Ia terletak antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah, sebesar telur burung dara. Riwayat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Ya'qub atau At-Talaqani dari Ayyub bin Jabir, dari Sima' bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dalam suatu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku." Maka punggungnya kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khotam. Aku, Alba bin Ahmar al-Yashkuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah khotam itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abu Hashim, dari Usrah bin Thabit yang bersumber dari Alba bin Ahmar al-Yashkuri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.